Salam sejahtera bagi kita semua. Ibadah minggu ini dilayani oleh Pendeta Denny Setiawan. Mari kita bersaat teduh sejenak. Mari kita berdiri. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Kebaktian Minggu Advent ketiga ini berlangsung dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Silakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, memasuki Minggu Advent ketiga, kita akan merenungkan tema memberi kesaksian tentang Sang Terang. Marilah kita hayati perkataan Nabi Yesaya. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebut mereka pohon tarbantin kebenaran, tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Mereka akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan mendirikan kembali tempat-tempat yang sejak dahulu menjadi sunyi. Mereka akan membaharui kota-kota yang runtuh, tempat-tempat yang telah turun-temurun menjadi sunyi.
Gapuramu lapangkanlah, menyambut Rajamu mulia, Sang Maharaja semesta dan Juru Selamat dunia. Sejahtera di bawahnya, dengan meriah nyanyilah, terpuji penebus, Gembala yang kudus. Ya Kristus Juru Selamatku, ku buka hati bagimu. Ya Tuhan, masuk dan beri pengasihan-Mu tak henti, dan Roh Kudus jadikanlah penunjuk jalan yang bakal, Namamu penebus, terpujilah terus. Saudara-saudara, mari kita memohon pengampunan dari Tuhan atas dosa-dosa yang telah kita lakukan, sambil mengingat firman Tuhan di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 19-24. Janganlah padamkan roh, dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia, Ia juga akan menggenapinya. Jemaat dipersilahkan untuk berdoa secara pribadi terlebih dahulu. Tuhan, ampunilah kami dan mampukanlah kami bersaksi tentang Sang Terang yang menyelamatkan kami kepada umat manusia. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri.
Terimalah berita anugerah dari Tuhan di dalam Mazmur 146 ayat 8 yang berbunyi demikian. Tuhan membuka mata orang-orang buta. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita menyatakan damai kita dengan saling mengucapkan salam damai. Mari dengan sukacita kita sambut anugerah yang Tuhan berikan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 392. Jemaat dipersilakan duduk. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara kita persiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Kita berdoa. Sungguh hati kami bersukacita dan berbahagia ketika kami kembali diingatkan akan kedatangan-Mu di dunia ini ya Bapa. Biarlah kedatangan putra-Mu boleh membawa kebahagiaan dan sukacita dalam hidup kami. Dan kedatangan putra-Mu boleh kami sambut juga dengan hati yang terbuka, dengan hati yang senantiasa rindu melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami. Dan saat ini biarlah semuanya itu boleh Tuhan teguhkan di dalam firman-Mu, sehingga firman-Mu boleh terus menjagai dan melindungi dan menguasai kami dari hari lepas hari sampai kami sungguh-sungguh dan benar-benar pada waktu Tuhan kami berjumpa dengan Tuhan. Tolong kami masing-masing, biarlah Roh-Mu yang kudus dan firman-Mu ini boleh terus hidup di dalam diri kami. Hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini, biarlah juga Tuhan pakai untuk menyampaikan apa yang menjadi maksud Tuhan untuk kami semua. Sehingga pada akhirnya baik kami yang mendengar, kami yang memberitakan, kami yang boleh rindu hidup di dalam kasih Tuhan, kami semua diubahkan di dalam kasih-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, bacaan kita pada Minggu Advent ketiga ini dari Injil Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 1
ayat 6 sampai 8, dilanjutkan ayat 19 sampai dengan ayat 28. Yohanes pasal 1 ayat 6 sampai 8 dan dilanjutkan ayat 19 sampai ayat 28. Datanglah seorang yang diutus Allah namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Dilanjutkan ayat 19. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, "Siapakah engkau?" Ia mengaku dan tidak berdusta, katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu siapakah engkau? Elia?" Dan ia menjawab, "Bukan." "Engkaukah nabi yang akan datang?" Dan ia menjawab, "Bukan." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri?" Jawabnya, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Dan di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, katanya, "Mengapakah engkau membaptis jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang?" Yohanes menjawab mereka, katanya, "Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal, yaitu Dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Hal itu terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Maranatha. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Bapak, Ibu, dan Saudara, di Minggu Advent ketiga ini kita akan merenungkan tema yang juga mendorong setiap kita untuk memberi kesaksian tentang Sang Terang. Memberi kesaksian tentang Sang Terang. Ada 3 pertanyaan melalui tema ini yang hendak kita gumulkan bersama. Pertanyaan pertama, siapakah Sang Terang itu? Lalu yang kedua, untuk apakah Sang Terang itu hadir? Lalu bagaimanakah memberitakan atau memberi kesaksian tentang Sang Terang itu? Dalam bacaan kita minggu ini, Injil Yohanes memberi kesaksian tentang salah satu dari sekian banyak cara Allah berelasi dan merelasikan dirinya dengan ciptaannya, terkhusus kepada manusia. Yang di dalam Kejadian 1 ayat 26 dikatakan manusia diciptakan serupa dengan gambarnya. Allah berelasi dan hadir dengan berbagai cara yang unik. Ia mampu hadir dengan cara apapun. Dan kita melihat Alkitab menyaksikannya sendiri. Di awal penciptaan Allah hadir dalam firman yang mencipta. Allah hadir dalam pribadi yang meminta pertanggungjawaban terhadap Adam. Allah juga hadir melalui suaranya, melalui dirinya kepada umatnya. Allah hadir melalui firman-Nya untuk membimbing manusia agar manusia tidak tersesat dan semakin jauh dari Allah. Ia juga hadir melalui perintah-perintahnya, melalui hukum Taurat yang menolong, membimbing manusia agar hidup
dalam kasih karunia Allah. Namun ternyata hal itu mungkin tidak dirasa cukup oleh manusia. Dan saat ini kita melihat bagaimana Allah hadir melalui utusannya, yaitu Yohanes. Dan juga Allah hadir dengan firman-Nya yang menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 14. Di sanalah Yohanes memberikan kesaksian tentang sang terang itu. Semua itu, terang itu, apa yang disaksikan oleh Yohanes, bahwa Allah hadir untuk memberikan hidup kepada manusia. Allah hadir untuk memberikan terang bagi manusia. Allah hadir supaya manusia boleh dekat kepadanya. Dan dikatakan di sana bahwa sang terang itu telah ada di tengah-tengah mereka. Sama-sama kita tahu, sang terang itu adalah Ia yang membaptis, bukan dengan air. Sang terang yang dikatakan oleh Yohanes, membuka tali kasutnya aku pun tidak layak. Yohanes melihat bahwa dirinya tidak pernah layak untuk sang terang itu. Ia hadir tetapi tidak dikenal oleh ciptaannya. Itu bukan saja hanya tertulis di dalam Yohanes pasal 1, tetapi juga ditegaskan di dalam kesaksian Yohanes bahwa Ia hadir berdiri di tengah-tengah kamu, tapi kamu tidak kenal. Dan kita, orang-orang yang percaya, melalui kesaksian itu, kita mengenal sang terang itu adalah Yesus Kristus yang telah menjadi manusia, yang kelahirannya akan kita peringati di hari Natal. Dan sang terang itu adalah Ia yang memberikan hidup, Ia yang membaptis dengan Roh, Ia yang berkuasa, dan nama itu akan selalu menjadi nama yang terunggul, nama yang dipuji, nama di atas segala nama. Nama Yesus. Jadi siapakah sang terang itu? Injil memberi kesaksian bahwa Dialah firman yang menjadi manusia. Dialah Yesus Kristus. Lalu pertanyaan yang kedua adalah, untuk apa sang terang itu hadir? Bapak, Ibu, dan Saudara, sejak awal manusia itu sangat dekat dengan Allah. Bahkan manusia itu bagaikan anak-anaknya. Itu tersirat dalam gambaran bahwa manusia diciptakan dalam gambarnya. Manusia diciptakan serupa dengan gambarnya. Yang ini tersirat arti bahwa ia memiliki relasi yang intim dan sangat dekat dengan Allah. Pribadi atau manusia-manusia yang sangat dekat dengan Allah. Dan bahkan ditegaskan di dalam Yohanes pasal 1 ayat 12. Semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya, menjadi anak-anak Allah. Jadi sejak semula sangat intim, Allah sebagai Bapa dan manusia sebagai anak-anaknya. Namun kemudian kita melihat bahwa gambar manusia itu telah jatuh, telah jauh, telah hilang. Manusia telah jatuh dalam dosa dan jauh dari Allah, dan bahkan dikatakan tidak mengenalnya.
Ayat 10, ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Mengapa Allah hadir? Mengapa Allah terus merelasikan dirinya? Mengapa Allah mau merangkul manusia? Karena Allah memiliki kasih yang luar biasa. Bapak, Ibu, dan Saudara, senakal-nakalnya anak Bapak Ibu, sebandel-bandelnya anak Bapak Ibu, apakah kemudian Bapak Ibu akan menganggap dia tidak menjadi anaknya lagi ketika melakukan kesalahan yang fatal? Tentu orang tua yang waras dan punya kasih, ia akan tetap merangkul anaknya. Ia tetap akan mengampuni anaknya yang mau bertobat. Demikian juga Allah yang adalah kasih. Ia tak rela manusia yang sebagai gambarnya, rupanya, manusia bagai anak-anaknya itu celaka. Allah akan berupaya menolong manusia yang bertobat, menolong umatnya yang percaya kepadanya, dan semua dijanjikannya di dalam Yohanes pasal 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Allah adalah Bapa yang tak pernah sedikit pun mengabaikan anak-anaknya. Allah ingin mencurahkan kasih-Nya. Allah ingin memberi hidup bagi manusia. Itulah sebabnya mengapa Allah selalu hadir bagi ciptaannya, bagi manusia, bagi umatnya. Allah hadir untuk menyapa. Allah hadir untuk merangkul. Allah hadir untuk memulihkan manusia. Percayakah Bapak, Ibu, dan Saudara, di dalam nama Yesus ada pemulihan, ada damai sejahtera, ada kuasa yang mengubahkan. Dan pertanyaan yang ketiga, lalu bagaimana sang terang itu merangkul mereka? Nampaknya kini maksud Allah yang baik, kehendak Allah yang mulia, yang semula diberikan kepada Yohanes untuk memberitakan sang terang itu, yang semula diberikan atau diserahkan kepada para rasul untuk mengabarkan sang penebus itu, kini tugas itu diserahkan kepada kita yang telah dirangkul Allah di dalam nama Yesus. Kini tugas kita yang memberikan kesaksian tentang Allah yang hidup, Allah yang menerangi manusia, Allah yang memberikan kehidupan kekal, Allah yang memberikan damai sejahtera, Allah yang senantiasa peduli kepada umatnya dan yang mengubahkan umatnya. Inilah tugas Bapak, Ibu, dan saya sebagai orang-orang yang telah percaya kepada Kristus. Mari beritakan, mari wartakan terang Allah melalui tutur kata kita yang sudah diubahkan, melalui perbuatan-perbuatan kita yang sudah diubahkan kepada setiap orang, sehingga setiap orang juga boleh merasakan Allah, firman yang telah menjadi daging, firman yang telah menjadi manusia, untuk boleh mereka rasakan dan alami dan percaya, sehingga pada akhirnya mereka menjadi umat Allah dan menerima janji Allah. Bapak, Ibu, inilah tugas kesaksian kita. Kesaksian saya, kesaksian Bapak, Ibu menjadi penting di dalam rangkaian rencana misi Allah, yaitu menyejahterakan, memberikan damai sejahtera, memberikan kebahagiaan, memberikan sukacita
dan memberikan hidup kekal kepada umatnya. Ada pergumulan yang berat ketika saya hendak menyaksikan tentang masa lalu saya. Dan saya berdoa, Tuhan, janganlah saya harus menyaksikan ini. Tetapi jika ini yang Engkau kehendaki, so be it, jadilah kehendak-Mu. Tentu Bapak Ibu sudah pernah mendengar, sebagian pasti mendengar siapa saya. Kehidupan saya masa lalu mungkin sudah pernah mendengar, dan bukti itu ada dalam diri saya. Ada 3 tato dalam diri saya yang memperlihatkan bahwa kehidupan manusia lama saya bukan kehidupan yang berkenan kepada Allah. Banyak lika-liku masalah yang saya hadapi, banyak jurang dosa yang saya selami, banyak lembah dosa yang saya tinggali. Tetapi Kristus Yesus, nama itu yang menerangi jalan saya dan membuat saya berada pada posisi ini. Ceritanya panjang, tetapi intinya Bapak, Ibu, dan Saudara, setiap kita punya masa lalu. Tetapi percayalah, hanya Yesus Kristus yang mampu menerangi, memulihkan kehidupan ibu, bapak, dan saudara. Tugas kita adalah menyaksikannya. Mari kita saksikan melalui perkataan kita yang diubahkan, melalui perbuatan kita yang diubahkan. Mari kita lihat hidup kita dan saksikanlah kepada sesama kita bahwa Allah kita di dalam Kristus Yesus adalah Allah yang berkuasa. Dan yang terakhir, mari kita berefleksi dari puisi ini. Beritakan Kristus Sang Terang. Siapa Sang Terang? Ialah yang ada di hulu waktu, memasuki getaran jantung semesta. Siapa Sang Terang? Ialah permulaan segala sesuatu. Dengan firman-Nya semua tercipta. Sang Terang yang menjadi, dengan kuasanya Ia menopang, dalam kasih-Nya Ia memberi, melalui Roh-Nya Ia menolong. Ia selalu ada di tiap zaman, berkarya dan memelihara dunia. Ia hadir melalui utusan, memanggil dan meraih manusia. Kehidupan damai ditawarkannya, jalan terang bagi insan dalam gelap. Keindahan hidup diberikannya, tuntunan kasih bagi jiwa yang terlelap. Ia datang kepada kepunyaannya, adakah hati yang menyambutnya? Hai jiwa yang gundah, lihatlah masa lalumu. Bukankah dosa-dosamu telah diampuninya? Berulah dan bersalah setiap tindakanmu, namun selalu Ia menerangimu dengan kasih-Nya. Ia datang kepada ciptaannya, siapakah yang akan mengabarkannya? Mari diriku yang hina, terimalah tawarannya. Jangan sia-siakan, serahkan hidup ini kepadanya. Mari sobat, ulurkan tanganmu, raihlah cintanya. Biarlah hidupmu memberitakan keselamatannya. Wartakanlah Sang Terang yang menerangi di setiap tutur kata yang terucapkan. Nyatakanlah Sang Terang yang menghidupi, dalam jiwa ragamu mengalir perbuatan. Mari kawan, beritakan Kristus yang lahir, agar dunia yang berduka ini kembali dihibur. Mari sahabat, siarkan kabar Injil sukacita tentang Allah
yang menyelamatkan dunia. Firman Allah yang menjadi manusia itu berkuasa mengubahkan segala sesuatu. Ialah Sang Terang. Mari berserah kepadanya dan beritakanlah itu agar dunia mengenal namanya, mengenal nama Yesus dan berbalik kepadanya. Tuhan memberkati. Amin. Saat teduh untuk kita semua. Persembahan pujian dari anak Mazmur. La la
Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama mengucapkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Majelis Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun bagi anggota jemaat dan simpatisan yang berulang tahun pada tanggal 7 Desember sampai 13 Desember sebagai berikut. Tuhan Yesus memberkati. Mari Ibu Bapak dan Saudara kita naikkan doa syafaat kita berdoa. Bapa Surgawi, tolonglah kami agar kami boleh jujur di hadapan-Mu dan jujur juga di hadapan sesama kami tentang kerapuhan kami di dalam hidup ini. Namun di tengah kerapuhan itu kami juga hendak menyaksikan bahwa Allah lah dalam Kristus Yesus yang memampukan kami tetap berdiri teguh menjalani kehidupan ini. Sehingga biarlah wajah-Mu ya Kristus, terang-Mu ya Kristus, boleh kami pancarkan melalui perkataan dan perbuatan kami. Dalam segala keterbatasan kami, biarlah Engkaulah yang mengubahkan hidup kami senantiasa untuk mewartakan sang terang itu. Saat ini kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Di tengah masalah dan pergumulan yang sangat berat ini, bangsa kami sungguh membutuhkan pertolongan-Mu, sungguh membutuhkan pemulihan-Mu, baik dari masalah-masalah bencana yang terjadi, masalah-masalah kepemimpinan yang ada, masalah-masalah terorisme, diskriminasi, dan banyak hal yang sedang dihadapi bangsa ini. Kami mohon kepada-Mu ya Allah, Sang pemulih kami, Sang terang kami, pulihkanlah bangsa dan negara kami. Kami juga berdoa untuk para dokter, para perawat, tim medis, dan orang-orang yang bekerja, berkarya di tengah-tengah para pasien yang membuat mereka sangat dekat dengan sakit penyakit. Kiranya Tuhan Engkau lindungi mereka, Engkau jagai mereka, Engkau beri hikmat kepada mereka, agar mereka boleh terus mengupayakan yang terbaik dan boleh terus memuliakan nama-Mu. Biarlah upaya untuk menghadirkan vaksin mencegah COVID-19 boleh ada dan tersedia pada waktunya. Kami juga serahkan gereja-Mu ya Bapa, untuk boleh terus memberikan pelayanan-pelayanan yang terbaik di tengah keterbatasan-keterbatasan kami. Engkaulah yang akan menyempurnakan kami. Kami rindu akan banyaknya umat yang boleh terlibat dalam pelayanan-pelayanan online kami. Kami rindu Engkau memanggil mereka untuk berkarya bersama di tengah pelayanan-pelayanan kami. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit, lemah tubuh, baik yang saat ini terbaring di rumah sakit maupun saat ini berada di rumah masing-masing. Kiranya Tuhan tolong mereka, pulihkan mereka, sembuhkan mereka. Karena kami hanya percaya Engkaulah Allah yang memulihkan, Allah yang menyembuhkan. Kepadamu lah kami semua berharap.
Kami saat ini juga bersandar dan berharap kepadamu untuk memberikan penghiburan bagi kami yang mungkin berduka karena banyak hal, karena perpisahan dengan orang yang terkasih selama-lamanya, maupun dengan masalah-masalah pekerjaan dan sebagainya. Tuhan, tolong hiburkan dan kuatkan kami. Kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang bertambah usia. Biarlah dengan bertambah usia bertambah juga hikmat mereka, berkat yang mereka alami dan rasakan, dan mampukanlah mereka juga menjadi berkat bagi sesamanya. Dan pada akhirnya berkatilah kami agar kami boleh menjadi berkat bagi sesama kami. Di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, Sang Terang yang mengubahkan kami berdoa. Amin. Marilah kita bersyukur atas kasih setia Tuhan dalam hidup kita dengan membawa persembahan dan sambil mengingat firman Tuhan di dalam Yesaya 35 ayat 1-2. Padang gurun dan padang kering akan bergirang, padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga. Seperti bunga mawar, ia akan berbunga lebat, akan bersorak-sorak, ya bersorak-sorak dan bersorak-sorai. Seraya mempersembahkan persembahan kita melalui online, kita akan menyanyikan PKJ 149. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Nyanyikanlah dengan riang karena kasih setia Tuhan, nyanyilah. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Mari kita bangkit berdiri dan berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih Tuhan untuk berkat-berkat yang telah Kau limpahkan di sepanjang hidup kami. Pada kesempatan ini, kami ingin memberikan persembahan sebagai ucapan syukur kami atas penyertaan-Mu. Kuduskanlah persembahan ini, dan biarlah persembahan ini kami dapat gunakan untuk memperluas kerajaan-Mu. Dan beri hikmat kepada kami, supaya kami dapat mengelola persembahan ini hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Padaku ditanyakan apa akan ku beritakan pada dunia yang penuh penderitaan. Kan ku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan, yang buta dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan. Sungguh tahun umat Tuhan sudah tiba. Kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Jika padaku ditanyakan apa akan ku sampaikan pada dunia yang penuh dengan cobaan. Aku bersaksi dengan kata tapi juga dengan karya, menyampaikan kasih Allah yang sejati. Telah tersedia bagi kita pengampunan dan anugerah keselamatan
sejahtera-Nya, kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur Kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan dan selamanya. Dan terimalah berkat dari Tuhan. Allah sumber pengharapan memenuhi saudara dengan segala sukacita dan damai sejahtera-Nya dalam iman saudara, supaya oleh kekuatan Roh Kudus saudara berlimpah-limpah dalam pengharapan.